Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bagaimana kabarnya dulur? Semoga kabarnya baik tanamannya dan baik orangnya. Oke dulur, ini saya sudah tanam bawang merah di hari Kamis kemarin, tanggal 10 Maret 2025. Dan ini sudah tanggal 18 Maret, maaf dulur, kemarin tanam tanggal 10 April ya dulur, setelah lebaran ya, 10 April 2025. Dan sekarang sudah tanggal 18 April 2025. Jadi sudah 8 hari dulur. Dan ini 9 hari. Ini sudah 9 hari. Kemarin sudah tak pupuk. Dan ini waktunya penyemprotan pertama ya dulur. Jadi apa saja obatnya yang saya pakai seperti biasa, seperti musim-musim kemarin ya dulur, pestisidanya. Nah ini satu karung ini bukan pupuk ya dulur, tapi obat-obatan. Ini baru beli kemarin dulur. Jadi ada Nativo, tidak ketinggalan. Terus Asmax. Terus ada Antrakol. Terus ada Dakonil. Nah, di dalamnya juga masih ada lagi Tyson sama Marshall dan Avidor untuk ulatnya. Jadi umur awal kita pakai obat inseknya itu yang rendah ya dulur, kayak imidacloprid, bahan aktif imidacloprid. Nah ini tanamannya dulur, alhamdulillah cuacanya mendukung, sehat, jadi cerah, ada sinar matahari. Ini tadi pagi sudah saya siram dulu dulur, karena kemarin tak pupuk. Jadi pagi-pagi sekali saya siram. Setelah siram baru penyepraian. Oke dulur, waktunya ngeracik obat ya. Jadi sebelum diracik biasa tangki kita isi air dulu ya dulur. Oh ya dulur, kunci keberhasilan di tanaman bawang merah itu 50% di olah tanah dulur. Olah tanah yang baik, mulai dari penyemprotan herbisida sistemik, selanjutnya pakai M21, terus H2O2, selanjutnya asam humat, terus ada trichoderma. Setelah trichoderma, habis itu lumpur dinaikkan. Setelah lumpur dinaikkan, kita kasih sekam sama dolomit. Habis itu baru dirotari. Nah itu tahap-tahap olah tanah yang baik ya dulur. Jadi setelah olah tanah yang baik, kita nunggu 1-3 hari. Kalau sudah siap baru kita langsung tanam, seperti itu biasanya dulu. Oke, kita bersihkan, isi tangkinya dulu, sudah diisi.
Dan selanjutnya kita mulai meracik ya dulur. Jadi obatnya ini seperti musim kemarin, obatnya tetap sama, kita main di dosis saja dulur, naik turunkan dosis. Biasanya kalau untuk penyemprotan pertama ini saya memakai dosis ya sedang-sedang saja dulu dulur, karena masih kecil tanamannya. Alhamdulillah di umur 8 hari ini sudah brol semua dulur, jadi sudah tak pupuk juga, karena biasanya saya kebiasaan itu kalau sudah brol langsung saya pupuk. Ya tujuannya apa? Tujuannya biar nutrisi makanan tanaman tidak terlambat. Itu dulur, jadi nggak usah nunggu-nunggu lama, langsung dipupuk saja seperti itu kalau memang sudah brol. Oke dulur, kita mulai dari Nativo, karena Nativo ini kayak Messi Ceres, jadi harus didahulukan. Ini lupa nggak bawa sendok dulur, jadi tak perkirakan. Ya intinya Nativo 1 sendok ya dulur, 1 sendok peres aja, nggak usah penuh-penuh. Nah itu tak kira-kira saja itu, tapi biasanya 1 sendok. Di Nativo kasih 1 sendok ya dulur untuk penyemprotan pertama, 1 sendok peres. Oke, langsung diraduk. Wis dadi nandur brambang iku rasa bingung-bingung obate dulur, wis ikuti obat iki wae. Jadi sampean gak perlu cari obat setiap musim ganti obat, neko-neko gak perlu ya dulur. Malah nanti jenengan itu malah bingung nanti. Jadi obat itu satu merek aja, maksudnya satu jenis ini aja, nggak usah gonta-ganti, nanti malah bingung. Nah ini Asmek, jadi biasa saya pakai Asmek. Asmek ini penting dulur, ini kayak daunnya itu ada titik putih itu loh. Nah itu kalau gejala grandong itu seperti itu. Jadi manfaatnya Asmek ini banyak dulur. Di peran kecil kayak kutu-kutuan seperti itu. Ini fungsinya cover dan nyawa-nyawa kecil-kecil itu loh, serangga-serangga kecil itu gunanya itu. Nah, ini tak kasih 10 mili aja dulur, karena umurnya baru 8 hari 9 hari ya, 8 hari 9 hari ini umurnya. Tak kasih 10 mili ya untuk pencegahan aja dulur, karena grandong biasanya akan masuk itu di umur setelah 10 hari sampai 20 hari. Jadi untuk pencegahan saja. Tandanya daun kalau sudah terkena grandong itu ada titik putih di daunnya, itu titik putih. Nah itu gejala grandong itu. Nanti kalau nggak dicegah itu nanti bahaya, daunnya nanti tiba-tiba bisa kena throttle malah. Kalau untuk Nativo tadi untuk jamur ya dulur, dan ngefeknya nanti di daun bisa lurus, tunasnya itu bisa lurus. Nah ini gantinya Remazol P, biasanya pakai Remazol P karena Remazol P kosong, saya memakai Progo. Jadi Progo ini gantinya Remazol P dulur, bahan aktifnya sama. Kalau untuk umur 8-9 hari ini untuk Progo cukup dikasih 5-10 mili saja dulu. Jadi tujuannya ini agar tinggi popornya itu tidak terlalu tinggi, jadi bisa menahan laju tumbuhnya popor, jadi nanti popornya bisa membesar. Di samping itu juga buat pencegah moler juga dulu. Jadi tanaman itu nanti tidak gampang terserang moler. 5-8 atau 10 mili aja gitu, nggak apa-apa untuk Progo, agar aman tidak terserang moler dulu. Intinya itu Progo. Nanti ngefeknya popornya
membesar. Jadi popornya tidak panjang tapi membesar, dan akhirnya tidak mudah terserang muler. Kalau popornya tinggi nanti bisa resiko muler dulu. Makanya saya pakai Remasol P atau Progo tadi. Bahan aktifnya Fluororas plus difenoconazole. Insya Allah aman dulur, karena saya sudah membuktikan. Nah ini insek awal dulur, jadi walaupun belum ada ulatnya tapi tetap saya cegah pakai Avidor atau bahan aktif atau merek lain nggak apa-apa dulu, merek dagang lain nggak apa-apa, yang penting imidacloprid bahan aktifnya. Ini untuk awalan menangani ulat ya dulu, karena nggak bawa sendok, pokoknya intinya dikasih 1 sendok gitu aja dulu, karena ini tepung atau 15 gram, nah sekitar itulah. Jadi untuk insek saya ulangi, saya insek itu nggak menentu ya dulur, jadi tergantung ulat. Jadi saya insek itu nggak satu jenis saja, jadi banyak jenis. Kalau untuk insek saya gonta-ganti dulur. Kalau fungi sama insek yang untuk kutu-kutuan itu saya biasanya memakai satu jenis merek, yaitu Marsal sama Asmek itu saja. Tapi kalau insek untuk khusus ulat saya gonta-ganti dulu, jadi enggak itu aja, saya rolling seperti itu. Terus selanjutnya ini Daconil ini fungisida atau obat jamur, sama seperti Nativo, sama seperti Remasol P atau Progro seperti itu. Jadi fungisida ini khusus untuk jamur. Kalau Daconil ini biasanya manfaatnya untuk ini agar tidak terkena trotol ya dulu. Jadi untuk jamur trotol, jadi saya memakai Daconil. Dan ngefeknya di daun ini bisa hijau dan lentur dulu, jadi daun nggak mudah patah, itu ngefeknya. Tapi fungsinya itu memang untuk jamur trotol seperti itu. Ya, terus selanjutnya ini antrakol. Nah ini antrakol ini sangat penting dulur, ini wajib. Jadi menurut saya ini wajib masuk untuk antrakol, apalagi masa pertumbuhan. Di antrakol ini fungisida juga, obat jamur, tapi dia fokusnya juga di jamur, kayak jamur yang kering di atas itu kayak pucuk kuning, itu bisa ngatasi dulu itu antrakol. Ya intinya juga jamur-jamur jenisnya lah, kayak Anthracnosa, Fusarium, Layu Fusarium seperti itu. Nah, ini langsung tak kasih dosis agak tinggi, 2 sendok penuh ya dulu. Dan untuk antrakol ini ngefeknya di daun, nanti daun bisa kayak pelendungan dulu, jadi bisa mengembang, jadi daunnya itu bisa mengembang besar-besar seperti itu dulu. Efeknya di situ untuk antrakol, jadi daunnya melembem kayak pentil itu dulu, pentil ditiup, nah melembem, melendung gitu. Itu ngefeknya. Itu untuk jamur juga antrakol. Terus selanjutnya ini Tizen ya dulur. Tizen ini sama fungsinya ya untuk jamur juga, Anthracnosa, trotol, moler dan lain sebagainya. Tizen ini juga wajib dulur bagi saya. Ini ngefeknya di daun ini sangat bagus. Ini tak kasih 1 sendok penuh saja, 1 sendok saja ini, karena masih umur muda. Ini ngefeknya di daun ini, nanti daunnya itu kokoh dulur, tebal. Jadi daunnya enggak tipis tapi tebal. Kalau daun tebal otomatis serangan penyakit itu bisa menahan dulur, jadi enggak mudah terserang penyakit. Dan nanti juga bisa kaku daunnya, seperti itu, tebal dan kaku dan sehat. Alhamdulillah ini insya Allah untuk tanaman sehat lah dulur. Jadi obatnya ini semuanya berhubungan dulu, dari Nativo, Asmek, Daconil,
marsal, tizen, antrakol itu semua berhubungan, jadi harus pakai keseluruhan dulur. Jadi nggak bisa pakai antrakol saja, nggak bisa pakai tizen saja, nggak bisa. Jadi semua itu berhubungan, kayak ibaratnya rumah itu ada pondasi, ada tiang, ada genting, ada kayu, paku, dan lain sebagainya. Jadi sudah komplit dulur, seperti itu. Ini yang terakhir ini marsal, ini hanya untuk iber-iberan. Sebenarnya ini tujuan saya cuma untuk pengabut saja dulur, tapi ini fungsinya juga untuk iber-iberan kayak serangga-serangga kecil, kaper, kutu-kutuan, dan lain sebagainya itu. Jadi ini wajib ikut terus marsal ini dulur. Jadi nanti spraynya bisa ngabut. Oke, gitu dulu ya dulur. Jadi setelah ini langsung kita spray saja. Oke, terima kasih sudah mau menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya dulur. Jadi berbagi manfaat. Semoga saja tanaman dulur-dulur juga bagus dan hasilnya nanti bisa bermanfaat, berkah barokah untuk keluarga khususnya ya dulur. Amin amin ya rabbal alamin. Ini tak rokokan dulu dulur. Jadi nanam bawang merah itu yang penting senang dulu dulur. Pokoknya dinikmati, seneng. Insya Allah tanaman juga senang, bahagia, tanamannya subur. Seperti itu dulur. Tenang, gak usah panik kalau ada penyakit. Yang penting kita rawat, waktunya nyiram-siram, waktunya ngobat-ngobat, seperti itu dulur. Jadi gak usah terlalu panik kalau ketika ada penyakit seperti itu. Intinya gitu ya dulur. Sholawat dikenceni, insya Allah dengan doa usaha akan menghasilkan bawang merah yang maksimal. Amin ya dulur. Oke, monggo disimak terus ya dulur. Terima kasih. Salam PTG, pejuang tanpa gratisan. Monggo disimak untuk penyebarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.